وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد فيا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمين آمين ya rabbal alamin. Alhamdulillah ma'asyiral hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersama-sama kita bersyukur kepada Allah atas nikmat yang dikurniakan oleh Allah. Kita dapat berkumpul bersama di majelis taklim dan ratib Al-Amin ini yang insyaallah kita diberi oleh Allah taala taufik serta hidayahnya sehingga kita dapat menjalankan mengistiqomahkan majelis ini. Begitu juga kita pulang dari tempat ini pulang membawa oleh-oleh sehingga kita dapat amalkan segala ilmu kita. Amin Allahumma amin. Yang kedua, salawat serta salam kepada Nabi Muhammad SAW yang mudah-mudahan selalu dicurahkan oleh Allah kepada beliau, karena beliaulah yang mengajarkan kita semua. Kita tahu salat, kita tahu Allah dan lain sebagainya karena beliau Nabi Muhammad SAW. Di malam hari ini seperti biasanya kita lanjutkan lagi pengajian kitab Nasaih Ad-Diniyah wal Wasaya Al-Imaniyah yang dilanjutkan dengan kitab Risalatul Muawanah, lalu dilanjutkan dengan kitab Muqaddimah Hadramiyah, yang mana kita mengkaji di malam hari ini masih meneruskan pengajian yang sebelumnya, yaitu membahas tentang di antara cara daripada kita menjaga sholat. Di antara cara menjaga sholat yaitu apa? Menjaga kekhusyuan di dalam sholat, yang mana kita sudah ketahui kisah-kisah yang sebelumnya. Di antara mereka ada yang menyedekahkan daripada semua kebunnya karena apa? Tidak khusyuk karena sebuah burung disedekahkan semuanya. Begitu juga di antara mereka ada yang khusyuk tidak terasa bahwasanya dia di dalam sholat, tidak tahu kalau rumahnya sedang kebakaran dan lain sebagainya. Lalu dilanjutkan sini, lalu begitu Imam Haddad juga mengatakan semua itu dikarenakan apa? Pengetahuan mereka tentang para salafun soleh, sebagaimana mereka mengetahui bahwasanya Allah itu sangat agung, Allah sangat mulia dan lain sebagainya. Begitu juga keagungan daripada sholat tersebut, maka mereka itu mendapatkan kekhusyuan yang luar biasa. Nah, karena itu caranya kita belajar pelan-pelan ya. Ibnu Nagib juga kemarin sudah menjelaskan bahwasanya semua kita juga bisa ya. Di antara kita pasti bisa. Mereka juga para manusia, mereka makan seperti kita, minum seperti kita, mereka mempunyai nafsu seperti kita. Hanya saja kita mau atau tidak ya. Kalau mau insyaallah kita akan bisa pasti menjalankannya. Itu dia. Lalu dilanjutkan lagi, beliau mengatakan waqad balaghana annallaha ta'ala qassama a'malas shalah ala 40,000 shaffin minal malaikah fi kulli shaffin 70,000 asyratun minha qiyam la yarqaun wa asyratun minha ruku' la yasjudun wa asyratun sujud la yarfa'un wa asyratun qu'ud la yaqumun wa jama'a jami'a dzalika li ibadihi li abdihil mu'min fi rak'atain yusallihima. Di sini beliau Imam Haddad mengatakan dan telah sampai kepadaku, katanya beliau, artinya sebuah daripada riwayat bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu membagi daripada salat tersebut yaitu apa? 40.000 shaf. Ya, 40.000 shaf dibagi. Salat itu ada malaikat itu Allah taala menjadikan para malaikat itu salat ya. Amal-amal salat itu dijadi berapa? 40.000 shaf. Yang mana 40.000 daripada shaf tersebut dari golongan malaikat. Nah, yang mana artinya apa? Malaikat itu juga beribadah kepada Allah. Bahkan di antara ibadah mereka itu ya sudah, kalau sudah rukuk terus, sujud terus, seperti yang akan dijelaskan nanti. Yang mana para malaikat ini 70.000 shaf malaikat, yang mana mereka itu di setiap 70.000 itu tadi ya, Allah Ta'ala menjadikan 40.000 shaf dari para malaikat. Jadi ada 40.000 shaf. Setiap shafnya isinya berapa? 70.000. Ya, 40.000 shaf. Setiap shafnya isinya berapa? 70.000 malaikat. Ya, 70.000 ini tadi setiap shafnya dibagi sama Allah Subhanahu wa taala. Asyratun minha qiyamun la yarkaun. 10 daripada 70.000 shaf itu tadi, paham ya? 70.000 shaf itu 10 dari 70.000 itu tadi, 10.000-nya mereka itu sholatnya
hanya berdiri saja tidak ruku-ruku. Berdiri saja tidak ruku-ruku. Artinya ibadah sepanjang umur seperti itu sudah. Sampai nanti datang kiamat. Dari diciptakan seperti itu Allah Ta'ala menjadi. Sampai nanti kiamat. Shaf yang kedua, ya tadi kan ada 70.000 kan. Shaf yang kedua itu 10 juga di antara mereka, ya dijadikan 10 shaf itu tadi, 10.000 daripada shaf itu tadi. Mereka itu ruku tidak sujud sama sekali. Ya, ruku saja tidak sujud sama sekali. Walau berdiri sudah ruku kerjaannya. Artinya apa? Beribadah kepada Allah dalam keadaan seperti itu. Lalu 70.000 lagi dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala 10.000 shaf itu tadi, 10.000 shaf yang lainnya sujud tidak pernah berdiri dari sujudnya. Tadi kan ruku tidak pernah sujud, tidak pernah berdiri dari sujud. Sekarang sujud tidak pernah berdiri. Selama-lamanya sudah. Di antara mereka ada yang dijadikan sama Allah duduk antara dua sujud atau duduk di tahiyat itu tidak berdiri sama sekali, wala sujud sama sekali. Wa jama'a jami'i dzalika li abdihil mu'min fi rak'atain yusallihima. Allah Ta'ala menjadikan ibadah yang luar biasa tadi. Tadi panjang shafnya berapa? 40, enggak, panjangnya 40.000. Ya. Shafnya itu tadi berjumlah shafnya ada 40. Berdiri, rukuk, sujud, duduk. Ya. Shafnya isinya 70.000. Jumlahnya shaf ada 40. Setiap 10.000 mereka beribadah dengan masing-masing keadaan. Ya, paham ya? Berdiri tidak duduk-duduk. Rukuk tidak berdiri-berdiri. Ya. Sujud tidak berdiri-berdiri. Duduk di antara duduk sujud tidak pernah berdiri. Sudah, keadaannya seperti itu terus. Semua ini katanya di situ, sebuah itu Allah Ta'ala menjadikan ibadah yang luar biasa. Banyaknya yang seperti itu tadi hanya bisa ditandingi oleh manusia. Hanya bisa ditandingi oleh manusia. Dengan apa ditandingi oleh manusia? Dengan 2 rakaat saja. Dengan 2 rakaat. Artinya kalau kita mengetahui ibadah malaikat yang luar biasa itu tidak ada yang bisa menandingi. Hanya siapa yang bisa menandingi? Manusia. Dengan apa? Dengan hanya 2 rakaat. Yaitu Allah Ta'ala memberikan orang yang sholat 2 rakaat. Hamba hanya sholat 2 rakaat. Mau sholat itu fardu ataupun sholat itu sunnah. Maka seakan-akan ibadah seperti malaikat. Padahal cuma 2 rakaat. Kalau 1 rakaat 1 menit setengah. Berarti kalau 2 rakaat berapa menit? 3 menit toh. Nah ini malaikat tadi kemeng. Delok malaikat kemeng kita ini. Ya, capek. Nah itu tadi. Tidak cukup di situ, para ulama mengatakan kalau di dalam bait itu disebutkan bahwasanya ketika ada seseorang asing datang ke kota Tarim melihat ahli Tarim itu ibadah. Ketika melihat ahli Tarim ibadah yang mana di antara mereka ada yang sujud dalam keadaan rukuk lama, rukuknya lama, sujudnya, mereka mengatakan mereka ini sebagaikan malaikat katanya. Lalu Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi setelah beliau lama itu tadi qasidah mendengar daripada qasidah tersebut, Habib Ali mengatakan bahkan mereka itu lebih daripada malaikat. Kenapa lebih daripada malaikat? Karena mereka itu punya hawa nafsu. Ya kan? Punya hawa nafsu. Kalau malaikat tak ada hawa nafsu. Tidak mungkin malaikat maksiat, tidak mungkin. Tapi kalau manusia masih mungkin maksiat. Karena itu kalau kita bisa mengerjakan sholat sunnah walaupun 2 rakaat itu seperti itu pahalanya, bagaimana sholat yang kita kerjakan setiap harinya? Ya. Artinya ini biar kita itu roghbah, punya semangat ya untuk kita ibadah kepada Allah Ta'ala. Selain ini kewajiban, tapi pahala di sisi Allah sangat besar. Saya tidak mau tinggalkan. Itu. Kalau yang wajib sudah jelas, tidak bisa ditinggalkan, tidak ada daruri sama sekali, tidak ada alasan sama sekali. Lalu disebutkan lagi Nabi SAW bersabda, waqad qala alaihi salatu wassalam, masalu salawatil khamsi, masalu nahri ghamrin ala babi ahadikum, yaktahimhu fi kulli yaumin wa lailatin 5 marrat. Afadarawna dzalika yubqi alaihi min daranihi syai'an? Qalu la. Yang mana Nabi SAW berkata kepada para sahabatnya, ya, hai para sahabat, salatmu 5 waktu setiap hari itu tadi ibarat apa? Ibarat kalau rumahmu itu terkena air. Ya, istilahnya rumahnya dia itu kena luapan air sungai. Air sungai itu meluap ke rumahnya.
Terus setiap hari 5 kali masuk ke rumahnya terus keluar dari pintu yang lain. Seperti itu. Kata Nabi SAW, apakah pernah terjadi ketika ada hal tersebut, kejadian seperti setiap hari 5 kali? Ibaratnya kalau gampangannya rumah kita ini disirami setiap hari 5 kali. Kira-kira ada kotorannya enggak? Hah? Kalau dipel, bahasa dipel ya. Dipel sehari 5 kali. Biasanya rumah orang sehari berapa kali? Hah? Ya yang umum 2 mungkin ya. Siji mungkin kos-kosan mungkin keset situ ya. Kontrakan mungkin ya. Dewean ya, nek bojone rajin ya. Sehari 2 kali. Nah, itu tadi sehari 2 kali dipel, disiram air. Kira-kira masih ada kotoran enggak di rumah? Itu 2 kali. Ini bagaimana kalau 5 kali dalam sehari? Sudah tidak mungkin ada kotoran. Ini tadi kata Nabi SAW, sholatmu 5 waktu dalam sehari itu ibarat membersihkan diri kita dari dosa. Lalu di dalam hadis Nabi SAW beliau bersabda, as-sholatu ila sholah kafaratun lima bainahuma idastunibatil kabair. Dari sholat ke sholat itu adalah ampunan dosa. Dari sholat ke sholat ampunan dosa. Kecuali dosa-dosa yang besar. Kalau dosa-dosa yang besar hanya bisa diterima tobatnya dengan tobatan nasuha. 3 syaratnya. Yang pertama adalah minta ampun kepada Allah. Yang kedua adalah menyesal atas perbuatan tersebut. Dan yang ketiga berjanji tidak akan melakukan perbuatan kembali. Paham? Itu tadi. Kalau tidak seperti itu ya berarti tetap punya dosa besar. Tapi kalau sudah melakukan seperti itu insya Allah tidak punya dosa besar. Nah kalau melakukan lagi bagaimana? Kan saya sudah berjanji. Ya tobat lagi. Asal tidak naik, dia tidak niat bermain-main. Kecuali kalau niat bermain-main. Gampang lah. Engkau kan yo tobat meneh. Ampuni dosa meneh. Itu na'udzubillah. Itu namanya mempermainkan daripada Allah. Hukumannya tambah berbahaya lagi. Paham ya? Wa kana Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu idza hadara waqtus shalah yaqul qumu ila narikum allati awqattumuha wa atfuha yuridu bin nar ad-dhunub wa itfa'iha al-qiyam ila shalah. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq kalau sudah waktu adzan atau waktu mendekati qomat ya, kalau waktu masuk salat beliau itu jerit ngomong-ngomong kepada orang-orang yang di pasar, yang di jalanan ya. Ngomong apa beliau? Ayo monggo silakan pergi ke nerakanya kalian dan padamkan api neraka tersebut. Paham? Pergi ke nerakanya kalian dan padamkan api neraka. Maksud daripada neraka tersebut adalah dosa kita. Maksud pemadaman daripada api neraka yaitu dengan cara sholat. Maksudnya pergi sholat, kerjakan sholat, padamkan api neraka. Karena dengan sholat kita diampuni dosa kita. Itu tadi. Dari sholat, misal kalau kita mengerjakan dosa itu duhur, dari subuh sampai duhur ya, dosa ada dosa. Begitu sholat duhur, ampunan dosa ya, paham? Lalu asar, berdosa, dari duhur ke asar, ampunan dosa ya, sholat asar lagi, terus seperti itu, ampunan dosa diberikan oleh Allah Ta'ala. Karena itu kalau ninggalkan sholat berarti dia selalu dalam dosa, tambah lagi tidak sholat, tambah lagi dosa besar lagi, na'udzubillah min. Terus wajib digodok kecuali hanya beberapa hal yang tidak wajib digodoi. Ya itu. Maaf, bukan tidak wajib digodok akan tetapi godoknya ada yang secara langsung harus, ada yang secara tarohi yaitu kapan saja terserah. Ya itu. Tapi lebih afdolnya cepat-cepat itu aja. Lalu setelah itu beliau mengatakan seperti itu. Wa aqimis sholata, dan Allah Subhanahu wa taala menjelaskan wa aqimis sholata tarafayin nahari wa zulafam minal lail innal hasanat yudhibna sayyiat dzalika dzikra lidzakirin. Ketahuilah bahwasanya Allah Ta'ala mengatakan dan kerjakanlah sholat ya, perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kapan? Di waktu siang kalian ya, atau di awal daripada pagi kalian, atau di awal siang kalian, dan di akhir atau mendekati daripada malam kalian, sebagian dari malam, artinya dari subuh sampai isya. Kerjakan sholat itu, yaitu sholat fardu 5 waktu. Ketahuilah sesungguhnya kebaikan itu menghapus daripada segala keburukan. Maksud daripada kebaikan ini adalah yaitu sholat tersebut ya, itu bahwasanya itu tadi adalah
dzikra lidzakirin, pengingat bagi mereka orang-orang yang ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi salat itu buat mengingatkan kita juga kepada Allah. Kalau tidak ada salat, ya tidak bakal ingat sama Allah taala ya. Diberi nikmat ya sudah tidak bersyukur, diberi bencana ya tidak minta pertolongan kepada Allah. Merasa dirinya bisa, tapi kalau orang itu sholat tiap hari, sholat 5 waktu ya, selesai sholat berdoa itu. Begitu juga sholat itu adalah sesuatu rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Waqad warada anna hadhihi al-ayat nazalat fi rajulin asaba min imra'atin ma duna zina wa jaa ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yas'aluhu an yuqima alaihi al-had falam yurd alaihi hatta aqimatis shalah. Falamma faraga alaihi salatu wassalam min salatihi istahdarahu faqara'a alaihi hadhihi ayah faqala ar-rajul hadza li khassatan am linnas ammah qala bal huwa linnasi ammatan. Ya, jadi ini ayat tadi turun ketika apa? Ketika terjadi pada seseorang ya. Yang mana orang ini tadi melakukan perbuatan maksiat di bawahnya zina. Ya, kalau berzina itu naudzubillah min dzalik. Ini tadi di bawahnya zina ini tadi. Artinya tidak sampai berzina. Ketika dia melakukan maksiat itu, dia datang kepada Rasulullah SAW minta kepada Nabi untuk apa? Dihukum. Ya Rasulullah, hukum saya Rasulullah. Bayangkan, kalau kita kan bermaksiat ya ngumpet-ngumpet, menang-menang. Ini tidak datang kepada Rasulullah SAW. Tujuannya apa? Biar dihukum di dunia, tidak usah di akhirat nanti. Sudah selesai masalahnya karena saya lalai dan lain sebagainya. Ini tadi ketika itu Nabi SAW hanya diam, tidak jawab saja. Ini orang sudah minta diam sampai qomat. Ketika itu mendekati sholat sampai qomat. Setelah iqamatus sholah, Nabi SAW selesai daripada qomat, salam. Selesai salam, orang ini datang lagi kepada Nabi, menghadap lagi. Ketika menghadap, Nabi SAW membaca ayat ini tadi. Membaca ayat ini. Sesungguhnya sholat, pekerjakanlah sholat Anda di awal malam dan di akhir malam. Itu artinya di awal siang dan di awal malam. Dan sesungguhnya kebaikan itu menghapus daripada keburukan. Turun itu. Lalu setelah itu beliau juga bertanya lagi. Nah ini kenikmatannya. Kalau ada sebagian itu katanya Habib Salim, terkadang fudul itu menjadikan manfaat. Menjadikan manfaat. Dia sudah dikasih tahu sama Allah Nabi Muhammad SAW seperti itu, dia tidak diam, nanya lagi. Nah, ini kan namanya juga fudul. Pingin tahu lagi, nanya. Apa pertanyaannya? Kalau bahasa fudul itu apa bahasa sekarang? Kepo lah. Bahasanya kepo. Kepo, dia nanya lagi, ya Rasulullah, ini tadi khusus buat saya atau umum buat semua orang? Paham ya? Artinya ampunan dosa itu tadi, untuk ayat ini apakah khusus buat saya saja, apa untuk umum semua orang? Nabi SAW, bal huwa linnasi ammatan. Sesungguhnya ayat ini turun bukan hanya untukmu, tapi untuk semua manusia. Amin Allahumma. Karena itu hendaknya kita berhati-hati daripada perbuatan dosa, dan kalau terjun atau terkecemplung sudah di perbuatan dosa, hendaknya cepat-cepat bertobat, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Qultu wa fihi dalilun ala anna saghaira minal sayyiati tukaffaru bis shalawati wa ghairiha minal hasanat wa taubah minha a'ni as-saghair ma'a dzalika atammu wa ahwat. Qultu wa la hadda 'ala ar-rajuli fima asabahu minal mar'ati duna zina minal qiblati wal lamsi wa nahwi dzalika walakin hasiba anna 'alaihi fi dzalika haddan wallahu wa rasuluhu a'lam. Di sini Imam Habib Abdullah bin Alil Haddad mengatakan bahwasanya ketahuilah itu tadi ayat itu dalil bahwasanya dosa-dosa kecil yang kita kerjakan, dosa-dosa kecil yang kita kerjakan itu tadi dapat terhapus dengan sholat kita. Begitu juga dengan perbuatan baik secara umum. Yang apa saja itu perbuatan baik. Entah bersedekah, entah ngajak orang ngaji, entah orang ngajak orang sholat dan lain sebagainya, itu bisa dihapus. Artinya bisa terhapus. Akan tetapi kata Imam Haddad, orang yang bertobat daripada perbuatan maksiat itu lebih sempurna lagi dan lebih berhati-hati lagi. Paham ya? Jadi bukan berarti sudah saya tidak perlu tobat lagi. Tidak. Tobat daripada perbuatan maksiat yang kecil betul bisa betul perbuatan maksiat yang kecil itu bisa terhapus dengan
sholat dan perbuatan baik yang lain. Akan tetapi lebih bagusnya, lebih mulianya, alangkah bagusnya kalau kita itu bertobat, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu dia. Lalu beliau mengatakan bahwasanya segala sesuatu perbuatan maksiat. Jadi ini kalau di dalam kitab Imam Haddad mengatakan seperti itu, bahwasanya selain daripada zina itu tidak ada hukuman yang pasti. Akan tetapi Imam Haddad mengatakan tetap ada yang namanya hukuman, entah itu dicambuk dan lain sebagainya. Jadi maksiat-maksiat yang lain di bawah daripada perbuatan zina itu dia. Lalu beliau mengatakan wallahu wa rasuluhu a'lam wallahu a'lam bissawab. Akan tetapi Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Ya, ini tadi orang-orang yang cerdas itu orang-orang yang benar-benar berhati-hati dengan hukum. Ketika beliau memberi hukum tetap mengatakan Allah wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya lebih mengetahuinya. Ya, itu. Itu tadi daripada anjuran kita hendaknya selalu mengerjakan sholat dan meninggalkan perbuatan maksiat, yang mana jangan sampai kita itu meninggalkan sholat tapi maksiat tetaplah lancar. Nanti naudzubillah min dzalik, tambah dosa, nanti dikatakan oleh Rasulullah SAW setiap orang yang berbuat maksiat atau meninggalkan sholat itu tadi ada titik hitam di hatinya, taruh titik. Maksiat lagi, titik lagi. Meninggalkan sholat lagi, titik lagi. Terus titik hitam. Lama-lama kalau sudah titik hitam itu banyak berarti sudah penuh hatinya hitam. Naudzubillah min dzalik. Kalau sudah hatinya hitam sudah tidak bisa. Dia tidak sholat itu merasa biasa saja. Maaf, naudzubillah, mungkin di luaran sana mungkin ada ya. Yang mana ada ini sudah biasa saja. Tidak sholat biasa saja. Itu naudzubillah min dzalik. Mudah-mudahan kita dijauhkan dari hati-hati yang seperti itu ya. Dan apabila berbuat baik kata Nabi SAW, maka titik putih naruh Allah Ta'ala di titik putih. Berbuat baik terus, insya Allah hitamnya hilang. Amin Allahumma amin. Mudah-mudahan Allah Ta'ala tetap menjadikan kita hamba-hamba yang berasa bersalah, rasa ada yang kurang, rasa ada yang tidak enak, rasa sumpek, rasa suntuk ketika kita meninggalkan sholat atau kita belum mengerjakan sholat. Amin Allahumma amin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilaha illa anta innaka antal alimul hakim fatruna kitabur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sebelumnya minta bacaan Fatihah untuk mungkin saudara kita yang sudah mendahului kita, yang sudah meninggal dari orang tua kita. Mungkin ada siapa saudara kita yang sudah mendahului kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan beliau semua diampuni dosa oleh Allah Subhanahu wa taala di tempat yang layak di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan mungkin dari kita yang sedang sakit kurang sehat sembuhkan Allah Subhanahu wa taala. Kita yang punya hajat mudah-mudahan dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Ala hadin yakun shalih ala maslafuna shalih wa ala mana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Jazakallahu khair. Alhamdulillah, pertama-tama kita baca Allah Subhanahu wa taala yang mana sudah mengumpulkan kita di surga Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan setelah kita merasakan surga dunia ini, kita juga akan merasakan surga di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Kedua kali Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mana beliau adalah sosok saudara manusia yang paling sempurna. Yang artinya kalau kita kepingin sempurna, ikuti sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita selalu orang-orang yang bisa menjaga sunnah-sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya sedikit saya akan membaca kitab An-Nasaih, Ar-Risalah Mu'awanah. Risalah Mu'awanah wal Mudhaharah wal Muwazarah. Ini saya sedikit mengingatkan, ini adalah kitab lanjutan daripada Nasaih Diniyah. Itu ada teman daripada Habib Abdullah bin Haddad meminta wasiat. Bu, tolong aku tuliskan wasiat. Maka jadilah wasiat ini. Singkat cerita, di sini Haddad mengingatkan bahwasanya aku menulis ini semata-mata karena mengharap pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala.
Karena kan ayatnya man kana fi hajati akhihi kana Allahu fi hajatihi. Barang siapa kata Muhammad SAW memenuhi hajat temannya atau membantu temannya, maka Allah Subhanahu wa taala akan membantu dia. Nah, Imam Haddad ini niatnya supaya dibantu Allah Subhanahu wa taala dengan cara membantu temannya. Dan daripada itu kita di sini juga berharap kita saling membantu. Tujuannya bukan balasan dari orang tersebut. Bukan balasan kebaikan, tapi siapa? Kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekh rahimahullah wa nafa'ana bihi bi ulumi fi darain. Amin. Wa qad saddartu fusul hadhihi risalah bi qawli fi awwali kulli faslin minha wa 'alaika bi kadza qasidan bidzalika mukhatabah nafsi wa akhi alladhi kana sawan fi wad'iha khususan wa sa'irin man waqafa 'alaiha minal muslimin umuman. Setelah niatnya dijelaskan, terus Haddad sedikit menjelaskan tentang bab ini, buku ini, yang ada dalam buku ini. Dan sungguh saya memulainya di dalam kitab ini dengan tulisan wa alaika. Nanti di sini kitab Risalah Mu'awanah itu banyak yang awalnya wa alaika, sedikit wa alaika. Pasal baru wa alaika. Artinya wa alaika itu apa? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Nah, alaika itu artinya dan atasmu. Bagimu, hendaklah engkau. Ya kan? Nah, bikada maksudnya tujuannya. Jadi kalau orang tulis surat, kayak misalkan saya tulis surat buat sampean. Mas, hendaknya sampean. Nah, itu artinya wa alaika gitu. Tujuannya apa? Qasidan bidzalika mukhatabah nafsi. Tujuannya ketika membaca yang kena diri saya sendiri. Kayak contohnya gini. Ketika saya nulis, Mas, hendaknya sampean seperti ini. Sampean itu artinya apa? Hah? Anda kan? Hendaknya Anda melakukan ini. Yang baca Masnya. Masnya ketika baca berubah enggak tulisannya? Bacanya apa? Nah, kan pas baca hendaknya Anda apa dirubah? Anda. Artinya yang baca juga kena kan? Nah, tujuannya itu. Ketika yang baca supaya juga kena. Wa alaika bikada, dan hendaknya engkau. Artinya Imam Haddad itu berusaha juga. Jadi kalau pas Imam Haddad baca, itu seakan-akan ada yang nulis surat buat Imam Haddad. Paham? Nah, ini juga seperti itu. Wa alaika bikadza qasam bidzalika mukhataban nafsi. Saya niat nulis ini untuk saya sendiri. Nah, tujuannya supaya kembali ke Imam Haddad ketika nulis. Loh, ini luar biasa. Orang alim itu kalau nulis bukan sombong-sombongan. Bukan geden-gedenan. Ben payu, ben sak macam ya. Enggak. Awal tujuannya saya. Yang saya nasihati saya. Wa akhil ladzi kana sawan fi wad'iha. Dan kedua, saudara saya tadi yang minta. Jadi double niatnya. Pertama buat Imam Haddad sendiri, karena tulisannya wa alaika tadi jelas ya, wa alaika yang kayak gitu maksudnya. Dan saya sendiri wa khususon, dan khususnya wa sa'iri. Tadi khususnya dua orang tadi, Imam Haddad dan yang minta. Itu khusus. Wa sa'iri man waqafa 'alaiha minal muslimin umuman. Dan umumnya untuk semua orang mukmin. Jadi wa alaika ini bagi siapa yang baca semua kena. Jadi kalau kita mau baca, baca. Nah, sekarang di sini saya baca sampai dengarkan, insya Allah termasuk orang-orang yang diajak ngomong saya Imam Haddad. Amin ya rabbal alamin. Bayangkan yang ngajak ngomong Imam Haddad. Yang ngajak ngomong orang yang waduh tidak bisa diomong sudah luar biasa. Walinya, dekatnya, alimnya semua sudah diakui oleh dunia ini sudah. Wa hadhihi kalimah laha waqa'a fi qalbil mukhatab. Tujuannya supaya mempunyai pengaruh di dalam hati yang diajak ngomong. Ya kan? Jadi kayak ngomong-ngomong antara satu sama lain. Kayak ngomongnya ke depan-depan, cuman bedanya cara yang baca. Dengan ini saya mudah ada tapi enggak. Tujuannya tadi sekali lagi supaya saling mengomong, niatnya kayak ada depan gini ngomongnya. Jadi Haddad tujuannya itu buat itu. Bukan yang lain-lain. Wa anju biha insyaallah taala minat taubih, dan aku minta pada Allah taala tamatan daripada taubih al-wa'id al-warid fi haqqi man yaqulu wa yaf'al. Terus Imam Haddad juga minta pertolongan pada Allah. Ada cacian atau ancaman atau istilahnya ada beberapa riwayat tentang ancaman bagi man la yaf'alu. Orang yang mengatakan sesuatu tapi tidak mengerjakan. Nah, Imam Haddad minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah ngomong kayak gitu,
bahwasanya ini risalah, ini surat saya buat untuk itu. Supaya saya dapat pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, dan kedua tujuannya supaya ini menasihati diri saya, dan terakhir saya berharap kepada Allah Subhanahu wa taala supaya saya terlepas atau terhindar daripada seseorang yang diancam oleh Allah Subhanahu wa taala mengatakan sesuatu tapi tidak mengerjakan. Kalau bahasanya kita nih omdo, ngomong doang. Kalau ya kan, kalau bahasa Jawanya apa? Jargoni. Iso ngajar, ra iso nglakoni. Ini bahaya. Kita semua yang di sini ya, saya semua yang termasuk. Kita berhati-hati. Wa ya'lam wa la ya'mal. Yang kedua, saya juga beri kepada Allah Subhanahu wa taala daripada apa? Ya'lam, mengetahui, wala ya'mal. Saya tahu tapi saya tidak kerjakan. Saya tahu. Barusan Habib Amin barusan menjelaskan, sholat 2 rakaat itu pahala malaikat yang ribuan soft tadi dijadikan satu buat satu orang. Yang mau sholat 2 rakaat, saya tahu sholat 2 rakaat itu pahalanya kayak gitu, tapi saya tidak ngerjakan. Nah ini ancaman. Sholat sunnah 2 rakaat itu sepele, enteng. Pahalanya luar biasa. Tahu enggak? Tahu kan? Tidak mau ngerjakan. Nah ini ada ancaman nanti. Tidak mau jadi gitu. Dulu ketika saya di pondok masih di Malang, ini namanya anak-anak ya, sampai nek tidak sholat itu ustaznya sudah siap rotan. Ini bukan satu wajib loh nih, sholat sunnah. Bayangkan sholat sunnah, bukan kejem, tapi ada hadisnya. Ya kan? Ketika umur 7, 8 ya harus dipukul. Pukul dengan pukulan sayang. Ustaz saya langsung jelaskan, ini tidak perlu pakai omongan, langsung praktek. Dulu kita kecil bingung, wah ya ustaznya kejem loh, ternyata ada hadisnya. Kalau sudah tahu hadisnya, mau ngelawan hadis? Tidak mungkin, kufur sudah. Ada hadisnya, diajari. Jadi 2 rakaat kayak tadi. Berarti kan luar biasa. Lah ini Imam Haddad berharap pada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan lepas. Artinya Imam Haddad sebelum nulis ini sudah mengerjakan semua. Ketika mau nulis dikerjakan dulu. Ada seorang ulama saya lupa namanya, ketika diutus untuk khutbah. Beb, ada khutbah di sini tolong diisi. Khutbahnya tentang apa? Tentang anak yatim. Minggu pertama dia tidak mau, cuma tidak mau dia. Kedua tidak mau lagi. Ini padahal seorang alim ulama sekali berluar biasa sudah, istilahnya top sudah. Diajak tidak mau, orang berpikir kok sampai kayak gini. Sekali, 2 kali tidak mau terus. Saya sudah berapa bulan baru dia datang. Datang, oh iya sudah tentang anak yatim komplit jelaskan ya. Dari A sampai Z. Semua tentang anak yatim, kemuliaan yang melihara yatim, anak yatim semua ya jelaskan semua. Nah ada satu orang yang fudul lah tadi kan. Fudul itu kadang ada manfaatnya. Tapi lihat-lihat fudulnya, jangan salah fudul. Fudul yang mendatangkan kebaikan. Ini penasaran, ini seorang alim ulama yang dikatakan kalau mengatakan sesuatu tidak boleh ditolak. Jadi ada sebuah riwayat mengatakan man su'ila al-ilmin fakatamah uljima yaumal qiyamah bil jami'an na'udzubillah min dzalik. Ada seorang kata Nabi Muhammad SAW ditanya suatu ilmu, terus dia menyembunyikan ilmunya karena tidak sombong, karena tidak mau ngasih tahu. Alah sopo to kowe kira perlu percuma tak ada nih sombong. Uljima yaumal qiyamah bil jami'an nar, dikekang kayak kuda pakai kekangan dari api neraka. Kalau ditanya tidak mau jawab. Sekarang kita tahu semua di sini ilmunya sholat apa? Ilmunya siwak, tahu semua. Sholat sunnah, pahalanya semua tahu. Ada yang tanya, boh aku gak ngerti. Nah, bahaya. Artinya kita sebelum tanya amalkan dulu. Sekali lagi dulu kan pernah disampaikan, walaupun seumur hidup sekali, jangan sampai tidak pernah sama sekali. Ini tidak mudah memang. Tapi pahalanya luar biasa. Artinya kita bisa gambaran gini. Ketika saya misalkan punya utusan, tolong sampaikan surat ini ke fulan. Nanti tak kasih 2 juta. Surat biasa. Mungkin tidak kalau itu surat biasa. Sampaikan ke Habib Amin. Jangan sampai ada yang, nek bisa sampai Habib Amin, tak kasih 2 juta. Artinya surat ini surat penting tidak? Surat yang besar tidak? Tanggung jawabnya gede enggak? Gede kan, tapi hasilnya 2 juta. Apa? Ngantarkan surat tok. Nah ini amalan-amalan semua ini kayak gitu tadi. Kita enteng. Tapi ini sebenarnya besar. Kenapa? Hasilnya besar. Yang ngasih siapa? Allah Subhanahu wa taala. Ya luar biasa. Nah ini Imam Haddad mengatakan takut
pengancaman daripada tahu tapi tidak ngerjakan. Jadi mudah-mudahan kita yang di sini termasuk orang-orang yang bisa mengatakan dan bisa mengerjakan, yang tahu ilmunya dan bisa mengamalkannya. Amin ya rabbal alamin. Li'anni idza khatabtu nafsi biqauli wa 'alaika dzalika 'ala annaha lam tatahaqqaq bil amal bima alimat. Nah, di sini tadi kembali ke tujuan 'alaika. Ya kan? Kan dijelaskan dulu sudah bahwasanya Imam Haddad dengan perkataan tadi bertujuan untuk dirinya sendiri. Jelaskan bahwasanya ada ancaman bagi orang yang mengatakan tidak mengerjakan. Terus tambah lagi lah, karena saya idza khatabtu tidak mengatakan pada diriku sendiri, maka tidak ada tanggung jawab pada orang lain. Paham? Artinya menghindar daripada hal seperti itu. Kalau saya ngomong, Mas sampean kudu gini, sampean kudu gini, tanggung jawab kan ketika saya mengatakan. Artinya kalau saya tidak mengatakan, saya diancam oleh Allah Subhanahu wa taala. Paham? Nah, ini diganti. Tujuan saya buat saya, bukan buat orang lain. Supaya apa? Ancaman ini tidak terlalu tampak. Ini cerdasnya ulama, bukan hailah, bukan menghindar. Tapi artinya berhati-hati. Bahwasanya ini ancaman sampai ke akhirat. Saya tidak mau termasuk orang-orang yang bisa ngomong tapi tidak bisa mengerjakan. Na'udzubillah min dzalik. Mudah-mudahan kita dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tadi pas saya baca ini saya takut sebenarnya. Waktu saya belajar di rumah, saya baca Allah karim, gitu gasih medeni. Ini kelasnya Imam Haddad mengatakan seperti ini. Lah saya tadi betulnya saya tidak mau masuk, saya takut. Tapi sudahlah, kita sama-sama berbuat baik. Tujuan saya juga insya Allah kita semua di sini karena Allah Subhanahu wa taala. Tidak cari pamor, tidak cari ABCD, tidak. Kita benar-benar minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ala anni, bahwasanya saya lam azal ahathuha ala istimali ma tad'u ilaih wa bidzalika yazulu talbis 'alal mu'min wa nisyan li nafsi alladhi wasafa Allah taala bi man la ya'qil fi qouli ta'ala. Jadi supaya orang itu tidak ragu. Biasanya kalau orang ngomong sesuatu tidak dikerjakan, orang lain akan berpikiran macam-macam lah. Sekarang saya tanya, kenapa kok Rasulullah SAW ketika ngomong banyak yang ngerjakan? Ketika Rasulullah SAW memberitahu ini suatu ini, sholat ini seperti ini, yang ngerjakan tuh banyak banget. Bahkan sampai sekarang dikerjakan terus. Kenapa? Karena Rasulullah ketika mengatakan, sudah ngerjakan. Katakan sholatmu malam seperti ini sama macamnya sampai kaki bengkak, bayangkan. Rasulullah sudah ngerjakan. Sehingga ketika ngomong sama orang, orang sudah iyakan, oh iya. Ini orang tua. Orang tua tanya, Ustaz gimana cara mendidik anak? Jangan didik anak dulu, didik dirimu dulu. Ketika engkau mengerjakan sesuatu, kau kasih tahu anakmu. Maka anak akan lihat, oh iya bapak ngerjaki. Tidak mikir yang lain. Ketika dikasih tahu, Allah bapak ora ngerjaki. Tidak ada alasan. Kenapa? Karena bapak yang ngerjakan. Nah, ini seperti itu. Wasafallahu ta'ala bihi man la ya'qil fi qouli, bahkan takut diibadatkan seperti orang yang tidak berakal. Dalam Al-Qur'an, ata'muruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatlunal kitab afala ta'qilun. Allah berfirman dalam ayatnya, ata'muruna an-nas, engkau memerintahkan kepada orang bil birri dengan kebaikan, wa tansawna anfusakum, dan engkau melupakan diri kalian sendiri. Wa antum tatlunal kitab, sedangkan engkau baca kitab. Engkau termasuk orang-orang yang tahu ilmu. Afala ta'qilun, kalau bahasa kasar itu, apa kowe ra di utek? Itu kalau bahasa kita. Apa kowe ra di utek? Kowe duwe ilmu, kowe maca Quran, kowe maca kitab, kowe belajar, tapi ra ono gunane. Kowe iki di utek ora toh? Ini bahasa Allah seperti itu. Kalau kita bahasakan, afala ta'qilun? Apa kita tidak punya akal? Bayangkan. Wa minal wa'id, terus ada ancaman juga. Yu'mar bil alim ilan nar fatandaliku aktabih. Ini ya Allah, mudah-mudahan dijauhkan dari semua ini. Ngeri, saya merinding baca ini. Di akhirat nanti, orang yang alim, orang yang punya ilmu, tapi tidak mengamalkan ilmunya, itu nanti di akhirat disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala ususnya dikeluarkan. Ususnya dikeluarkan terus ditarik. Jadi kayak adonan, jadi kayak buat sesuatu lingkaran yang gerak itu keledai. Buat adonan suatu adonan.
Yang giring itu keledai lah. Kan diikat keledainya supaya muternya di situ tok. Nah ini ancaman bagi orang yang alim yang tidak mengerjakan, yu'mar bil alim ila nar fatan dalik aktabe wa yuduru biha finar kama yadurul himar birraha wa yastami alaihi ahlun nar fayaquluna ma balu. Jadi ancaman bagi orang yang punya ilmu dan dijauhkan dari Allah Subhanahu wa taala seperti ini. Orang yang berilmu tadi diambil ususnya terus diikatkan di suatu tempat, suruh muter-muter di situ. Kayak keledai. Ini orang yang alim. Terus ditanya, para orang yang dulu di dunia melihat, itu melihat, loh, kau ini orang alim, kau ini dulu ngajar, kau ini dulu orang yang berilmu, orang yang diambil patokannya. Ada apa tanya sama engkau? Ma baluk, kenapa keadaanmu seperti ini? Fayaqul, innal ab'ad kana ya'mur bil khair wa la ya'ti, wa yanha 'anil syarr wa ya'ti. Karena aku mengajak kepada kebaikan, tapi aku orang yang pertama menjauhi kebaikan itu. Dan aku melarang kepada keburukan, tapi aku orang yang pertama mengajak keburukan itu. Na'udzubillah min dzalika. Al-alim alladzi ya'lam wa la ya'mal mithlu fatila. Nas. Jadi ancamannya luar biasa. Kata Nabi SAW juga mengibaratkan seorang yang berilmu. Ini kita semua sudah bukan orang awam sudah. Jangan merasa kita orang awam sudah. Kita di sini sudah berilmu, tinggal mau ilmunya dipraktekkan apa enggak. Kalau orang awam itu yang enggak tahu ilmu, orang umum yang enggak pernah belajar, orang umum yang enggak pernah tahu agama, orang umum yang enggak pernah tahu sama sekali. Jadi cuman kalau kita misalkan lagi ngobrol, enggak masalah, saya tawadhu. Kita benar merasa saya ini masih orang awam. Tapi untuk diri kita sendiri, kita ngomong sama kita, jangan merasa orang alim. Supaya apa? Tidak malas. Nek ngerasa orang awam terus, aku ki awam, ya tidak bakal ibadah. Aku awam, aku ra iso ya tidak bakal berbuat baik. Buat diri kita, jadikan kita bukan orang awam. Kita orang yang belajar. Kita orang yang mencari itu Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan orang yang mengetahui tapi tidak mengerjakan itu seperti lilin. Kalau fatilah itu artinya sumbu. Lilin tadhi'u linnas wa tahriqu nafsah. Kalau pas mati lampu kan ada lilin. Dia menerangi yang sampainya tapi membakar dirinya sendiri. Karena naudzubillah min dzalik. Ketoke nerangi kanan kiri tapi rugi. Dia akan habis. Kalau sudah habis, selesai sudah. Tidak ada terang lagi. Wa qala salam marartu lil usriya bi rijalin taqrab shifahum. Oh ini Ini saya baca ini, artinya ini semua ancaman di neraka semua sudah. Walhasil, tingkat sudah. Ketika kita mengetahui sesuatu ilmu dari Allah Subhanahu wa taala melalui ustadz-ustadz kita, jangan kita merasa orang awam. Untuk diri kita benar, kita orang yang tahu, kerjakan. Paham ya? Kalau mungkin kita lagi ngobrol, enggak saya masuk orang, enggak masalah, artinya orang tawadhu itu boleh-boleh aja, bahkan dianjurkan. Ini ancaman. Wah, pokoknya ancaman luar biasa sudah. Artinya naudzubillah jelas nerakanya. Padahal orang alim, orang yang tahu ilmu. Bagi orang yang tidak tahu ilmu, oh payah-payah lagi. Wa rubbama qala al-ilman ya la yaqil al-kutub katsirah. Nah, terus kan Imam Haddad mengatakan sebelumnya, ibarat seperti orang yang tidak berakal. Ayat Al-Qur'an jelaskan, kowe iki ora diutek, ya kan? Nah, terus Imam Haddad mengatakan wa rubbama qala qa'il man lam yaqil. Mungkin kata Imam Haddad kira-kira maksudnya itu adalah seperti orang yang mengarang kitab kutub katsirah wa fiha ghadiyah wa kifayah fala faedah fi tasnifi. Tidak ada faedah atau manfaat untuk pencetakan. Cetakannya itu bakal ada revisinya lagi. Terus kayak ini gambarannya, saya tidak menjelekkan sesuatu karangan, tapi kayak sekolahan. Ketika catur wulan ganti lagi enggak? Ganti lagi. Kitab yang lama kepake enggak? Artinya enggak manfaat tuh. Kebuang kan? Naik kelas lagi. Kelas yang sebelumnya masuk kan harusnya kelas bukunya sama. Ya kan? Tapi diganti lagi. Yang lama enggak manfaat lagi. Terus sampai sekarang. Bahkan mungkin waktu sampean yang di atas saya mungkin SD, bukunya apa? Pas saya sudah beda. Pas bawah saya lagi sekarang ini, bukunya sudah beda lagi. Artinya apa? Cetakan yang sebelumnya enggak manfaat.
Ya kan? Nah, ini dikatakan maksudnya seperti itu. Al-kutub katsirah, kutub itu banyak, kitab itu banyak. Wal kifayah, fala fa'idah fi tasnifi kutub fi hadzal zaman. Tapi zaman sekarang, ini zaman mahadat. Jadi berapa ratus tahun yang lalu itu dikatakan udah banyak kitab karangan yang tidak ada manfaatnya. Artinya cuma berhenti di situ bar. Tidak kepake sampai selanjutnya. Li'anna lil qulub mailan bi hukmi jibillah ila kulli jadid. Jadi kenapa? Karena hati manusia itu biasanya condong senang dengan sesuatu yang baru. Nah, ini kadang kesalahan di sini. Walaupun tidak semua. Kalau kita dapat ini gambaran nyata sih, yang enak-enak sih. Rumah baru sama rumah lama, milih mana? Hah? Rumah baru kan? Terus apa uang baru sama uang lama, walaupun nilainya sama, milih mana? Baru, segala sesuatu bola. Ini manusia itu condong kepada sesuatu yang baru. Nah, istri bolehlah. Istri lama sama istri baru lah. Ini kurang ajar namanya itu. Insyaallah enggak, tetap kita seperti itulah. Kalau guyone Siti beda tegang. Saya tegang, betul saya tegang. Alhamdulillah. Artinya di situ kita tetap kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Manusia itu condong dengan sesuatu yang baru. Dikatakan wa aidan fa innallaha yumtik ulama kull zaman bima yuwafiq alaihi. Nah, maka dari itu Allah Subhanahu wa taala menurunkan ulama dengan sesuatu yang baru. Jadi ada zaman nanti ulamanya baru lagi. Dulu mungkin ulamanya itu serius. Tidak ada guyon sama sekali. Bahkan saya masih ngalami Ustadz saya, Ustadz Idrus Gab. Alang. Ustadz Idrus Gab. Ya, Idrus Al-Idrus. Alang aja. Siapa ya? Ustadz Idrus, beliau keluaran dari Maki, Ustadz Maliki. Itu waktu ngajar, di depan saya persis ngalami itu. Duduk. Ini ulama-ulama zaman dulu anggapannya. Saya duduk juga. Terus tanya kitab, hadir kitab, mana kitabnya? Oh, bahasa Arab sudah. Tidak paham ya, kan? Tinggalan toh. Kan eman-eman, nanti kudu bisa bahasa Arab. Diambil kitabnya. Dibuka. Oh, hadasa. Artinya yang saya omongkan ditulis. Ya kan? Ketika tidak ditulis, wah, dawa. Ini teman saya, Allahyarham Ramadhani. Allahyarham teman saya sudah meninggal, itu paling rajinnya orang. Tidak pernah kelewat omongan Ustadz sama sekali. Dari antara teman saya itu paling rajin itu beliau. Allahyarham sudah, dan Allah mengampuni beliau. Ketika nulis, dikasihkan sama Ustadz, ada satu orang namanya iseng kan, coretan sedikit loh. Gambar apa gitu loh ya. Ya kan? Kan kadang kita gitu kan, nulis gambar sesuatu. Diambil bukunya, disobek-sobek semua. Habis isyhadah. Apa maksudnya ini? Sedikit. Lah nek saya gini gitu kabeh. Ya ora teko nang kene. Ya kan harus putih semua. Misalkan harus ini semua, ya ndak ada ke sini. Artinya apa? Ulama setiap zaman itu kan ada perubahan. Supaya apa? Orang itu senang sama yang baru. Nek gitu terus orang ndak teko. Tapi kita di pondok kan. Terus lah pas giliran. Waktu Ramadan ini sudah gitu kan, sobek-sobek selanjutnya. Saya paling parah. Ini saya, aduh kita kan aku porak. Karena apa? Buku saya bukan cocoretan tapi campur. Sini akidah, balik fikih, balik Quran hadis, balik artinya masih terkumpul, cuman campur. Nah, Ustaz tidak mau. Pokoknya rajin udah fikih toh. Jangan kau campur. Nanti bingung tuh. Maksudnya saya seperti itu. Nah, kok alhamdulillah sebelum saya alhamdulillah waktunya istirahat. Aman toh? Tapi deg-degan lah. Artinya apa? Di sini namanya orang itu ada kalanya condong sama sesuatu yang baru. Kita alhamdulillah datang di zaman yang senang guyu. Ya kan? Kalau ustadznya manteng wae, kita enak. Ya kan? Kudu ono sithik guyune, tapi jangan diambil guyunya. Umar Mutahar itu sosok ulama yang luar biasa. Kalau ceramah pasti ada sedikit guyonnya, ya toh. Tapi ojo guyone tok sing mbok jiko. Ya kan Ya kan? Ditekon ilmune apa? Guyu. Serak payu. Nah, nyak ndah beh itu. Bukan itu yang diambil, tapi ada ilmunya. Maksudnya apa? Orang itu condong dengan sesuatu yang baru. Ini ada sesuatu yang baru. Seperti ini, makanya diikuti.
Fayasulullahu bidzalika fadlun nasyar, maka dari itu mendapatkan fadilah daripada menyebarkan. Artinya penyebaran itu sampai kayak misalkan orang Semarang itu senengnya guyu, yo dikai ulama sing seneng guyu. Misalkan daerah Malang atau daerah luar itu seneng ulama sing gawe nangis. Yo ada ulama yang buat nangis di sana. Artinya kalau kita zikir itu gampang nangis, itu ada. Artinya Allah Subhanahu wa taala kata Imam Haddad menurunkan ulama pada karakter zamannya waktu itu. Nah, sekarang zamannya gimana? Ya seperti itu ulama ya. Asal ulama tetap yang bergantung kepada Al-Qur'an dan hadis. Ojo mengguyu-guyu tok. Ojo mengdagel-dagel tok. Artinya ada ilmunya. Itu terus. Jadi selama tiap zaman berganti zaman, keadaan dan orang-orang tersebut, maka pasti tetap ada ulama di situ. Ada ulama yang diterima di situ. Tidak mungkin tidak. Selama bersambung kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi paham ya? Ini sudah tutup di sini. Artinya habis ini kita membahas kitabnya. Ini masih mukadimah. Intinya Imam Haddad di sini menulis kitab ini karena mengharap bantuan dari Allah, supaya ditolong di Allah di akhirat nanti. Dan tujuannya supaya tidak termasuk orang yang menyembunyikan ilmu yang nanti di akhirat disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan nyatanya kitab ini sampai sekarang masih dibaca. Artinya sudah jelas manfaatnya. Nah, kita cari kitab-kitab yang seperti itu. Paham ya? Wallahu a'lam. Bisa mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang bisa mengamalkan ilmu kita, yang bisa mengejarkan ilmu kita sehingga kita tidak termasuk orang-orang yang diancam oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kalau yang tidak bawa, tidak apa-apa dikasih. Tapi kalau nanti sudah kelamaan minta terus ya, dipertanyakan itu kertasnya dibawa kemana? Pangan apa? Entek. Nah. Bismillahirrahmanirrahim. Abda'u bismillahi warrahmani وبالرحيم دائم الإحسان فالحمد لله القديم الأول الآخر الباقي بلا تحول ثم الصلاة والسلام على النبي خير من قد وحدا وآله وصحبه ومن تبع سبيل الدين الحق غير مبتدئ وبعد فاعلم بوجود معرفة من واجب لله 20 صفة فالله موجود كريم باقي مخالف للخلق بالإطلاق وقائم غني وواحد وحي قادر مريد عليم بكل شيء سميع البصير والمتكلم له صفات 7 تنتظم فقدرة إرادة سمع بصر حياة العلم كلام مستمر
وجائز بفضله وعدله ترك لكل ممكن كفعله أنبياء ذوي الفطانة بالصدق والتبليغ والأمانة وجائز في حقهم من أراضي بغير نقص كخفيف المرض عصمتهم كسائر الملائكة واجبة وفضل الملائكة والمستحيل ضد كل واجب فاحفظ ل50 بحكم واجب تفصيل 25 لازم كل مكلف فحقق واغتنم هم آدم إدريس نوح هود مع صالح وإبراهيم كل متبع لوط وإسماعيل إسحاق كذا يعقوب يوسف وأيوب اهتدى شعيب هارون وموسى واليسع ذو الكفل داود سليمان اتبع إلياس يونس زكريا يحيى عيسى وطه خاتم دغايا عليهم الصلاة والسلام وآلهم ما دامت الأيام والملك الذي بنا أب وأم لا أكل لا شرب ولا نوم لهم تفصيل أشر منهم جبريل ميكال إسرافيل إسرائيل منكر نكير ورقيب وكذا عتيد مالك ورضوان اهتدى 4 من كتب تفصيلها زورات موسى بالهدى تنزيلها زبور داود وإنجيل على عيسى وفرقان على خير الملا وصحف الخليل والكليم فيها كلام الحكم العليم وكل ما أتى به الرسول فحقه التسليم والقبول إيماننا بيوم آخر وجب وكل ما كان به من العجب خاتمة في ذكر باقي واجب مما على مكلف من واجب نبينا محمد قد أرسل للعالمين رحمة وفضلا أبوه عبد الله عبد المطلب وهاشم عبد المناف ينتسب وأمه أمينة الزهرية أرضعته حليمة السعدية مولده بمكة الأمينة وفاته بطيبة المدينة أتم قبل وحي 40 وعمره قد جاوز 60 و7 أولاده فمنهم 3 من الذكور تفهم قاسم وعبد الله وهو طيب وطاهر بذين لا يلقب آتاه إبراهيم من سرية فأمه مرية الكتبية وغير إبراهيم من خديجة
هم ستة فخذ بهم وليجا وأربع من الإناث تذكرون رضوان ربي للجميع يذكرون فاطمة الزهراء بالها علي وابنهما سبطين فضلهم جلي وزينب وبعدها رقية وأم كلثوم من زكاة ردية عن 9 نسوة وفاة المصطفى خيرنا فاختار النبي المقتفى عائشة وحفصة وسودة صافية ميمونة ورملة هند وزينب كذا جويرية للمؤمنين أمهات مرضية همزة عمه وعباس كذا أمته صفية ذات حديدة وقبل هجرة النبي الإسراء من مكة ليلا لقدس يدرى وبعد إسرائيل خروج للسماء هذا رأى النبي ربا كلما من غير كيف وانحصار وافتراض عليه 5 بعد 50 فرد وبلغ الأمة بالإسراء وفرد 5 بلا امتراء قد فاز صديق بتصديق له وبالعروج صدق وفعله وهذه عقيدة مختصرة وللعوام سهلة ميسرة نادم تلك أحمد المرزوق من يدم الصادق المصدوق والحمد لله وصلى سلم على النبي خير من قد علم والآل والصحبه وكل مرشدي وكل من بخير هدي يقتدي وأسأل الكريم إخلاص العمل ونفع كل ما بها قد استغل أبيتها ميس بعين الجمل تاريخها لحي غر جمل سميتها عقيدة الأوامر من واجب في الدين بالتمام. Kita lanjutkan pembacaan kitab Muqaddimah Hadramiyah yang mana kita sudah membahas tentang sunah-sunahnya wudu, yang mana dianjurkan kita mengerjakan sunah-sunahnya ya. Yang mana kita sudah pelajari secara keseluruhan daripada sunah-sunah wudu yang ada di kitab Muqaddimah Hadramiyah ini. Lalu fasal selanjutnya membahas tentang mashul khuffain. Pengertian mashul khuffain itu adalah mengusap, kalau bahasanya ya sepatu. Teman khuf itu adalah lebih lagi mendetail ya. Karena itu mungkin tidak perlu kita bahas panjang-panjang, kecuali kalau memang di antara kita monggo ada yang mau menggunakan khuf, ya monggo. Ya, di Hadramut sendiri saya cuma pakai sekali aja. Allah alam pernah pakai. Karena itu istilahnya kalau bahasanya itu sepatu atau kaos kaki tapi digunakan buat musim dingin ya. Jadi terbuat dari kulit. Ya, dipakai buat musim dingin. Kalau sekarang itu pakai resleting, kalau dulu pakai tali gitu. Kayak kalau sampean lihat film zaman-zaman dulu itu kan ada kan. Orang-orang zaman-zaman dulu, nah itu yang sepatu tapi bawahnya itu ya bukan sepatu. Bawahnya bukan. Ya, bawahnya kosongan gitu. Jadi langsung nyentuh ke lantai. Kalau keinjek batu ya sakit gitu. Itu biasanya buat musim dingin biasanya ya, dipakai buat musim dingin gitu. Atau buat orang yang bepergian pakai itu. Itu istilahnya sepatu zaman dulu, itu namanya khuf ya. Itu cara wudunya ada modelnya sendiri ya, gitu. Bukan sepatu yang ada kita pakai ini bukan. Bukan kaos kaki yang kita pakai sekarang bukan ya, lain lagi. Sekarang kita lanjut aja selanjutnya yaitu faslan nawaqidul wudu arba'atun ya. Yang membatalkan wudu ada 4 ya. Ini pertemuan Safinah dulu ya membatalkan wudu ya. Sekarang ya membatalkan wudu. Mungkin yang pernah ngaji, saya pernah mengajar ya membatalkan wudu. Kenapa diulang-ulang ya? Hikmahnya yang pertama, yang ingat biar tambah yang enggak tahu jadi tahu. Yang sudah tahu biar mengamalkan ya. Kalau belum diamalkan, kata Habib Abdullah bin Syahab, ditanya, kenapa kok antum ceramahnya gitu terus Habib? Tidak pernah berubah beliau kok ceramah. Sampai kita ini hafal ceramahnya beliau. Karena setiap daerah pasti begitu beliau bicara. Setiap acara, ya itu yang dibicarakan sama beliau.
Katanya beliau, kalau ente sudah mengamalkan, saya akan ganti ceramahnya. Biar kita ingat terus, karena ini hal yang penting, apalagi masalah tentang wudu, tentang air, biar kita paham benar, biar kita ingat selalu, biar kita berhati-hati. Jadi sholat kita itu benar-benar sah. Jadi faslun fasal nawaqidul wudu arba'atun. Pasal yang menerangkan tentang yang membatalkan wudu. Itu ada empat hal atau ada 4 perkara. Yang membatalkan wudu itu cuma 4. Yang pertama adalah al-khariju min ahadis sabilain. Apa-apa yang keluar dari kedua kemaluan. Kemaluan depan dan kemaluan belakang. Illal mani, kecuali air mani. Udah. Selain daripada itu batal. Oh, yang keluar dari pantatnya itu mutiara. Batal wudunya tetap. Paham ya? Ini kalau pembahasan najis dan tidak najis nanti ada pembahasan sendiri ya. Tapi kalau untuk batal tidak batal sudah batal. Oh, yang keluar saya kencing, keluarnya apa? Madu misalnya. Nah, ini batal apa tidak? Batal. Ini pembahasan batal loh ya. Bukan pembahasan najis dan tidak najis. Nanti pembahasan najis tidak najis ada sendiri pembahasan tentang yang keluar dari sesuatu kemaluan depan atau belakang. Yang intinya kalau najis tidak najis itu intinya semuanya yang keluar najis kecuali mani. Hanya saja ada beberapa hal kalau dia itu kita makan lalu keluar bentuknya tidak berubah seperti itu baru tidak najis ya. Hukumnya apa? Mutanajis. Mutanajis itu apa? Sesuatu yang terkena contohnya dulu kalau kecil mungkin pernah mangan apa ya kuwi lah kelereng ya, setin ya. Kelereng kita makan metu pas buang air besar ya. Ya ngono bentuke ora berubah. Lah iki piye? Eman-eman iki klerenge susu regane 3 biasane ya. Apa klerenge sing apa biasane? Susu ya. Blondo ya regane 10. Eman-eman iki. Monggo dicuci saja silahkan. Dicuci dari kotoran itu tadi ya. Habis itu buat main lagi. Sah sudah artinya sudah suci. Ini masalah najisnya. Paham ya? Begitu juga yang biasa kita pahami yaitu apa? Biji-bijian ya, mangan jagung. Nah, mlebu jagung. Atau lebok kening kuping mlebu rak ngertine tekan jero weteng. Ya. Ini tadi atau disedot hidung mlebu tekan jero weteng. Metu pas buang air besar ya. Ini modelnya jagungnya larang modelnya ya. Piye ini hukumnya itu? Dilihat kalau biji-bijian kalau itu tadi keluar sama seperti itu maka hukumnya adalah suci. Artinya apa? Dia tetap hukumnya mutanajis saja. Paham ya? Artinya sesuatu yang terkena najis. Contoh seperti mik terkena najis. Caranya bagaimana? Ya lihat nanti. Kalau itu ada baunya, warnanya atau rasanya tinggal kita bersihkan. Kalau sudah bersih sudah suci. Tapi kalau tidak ada baunya atau warnanya atau rasanya sudah tinggal bilas dengan air selesai suci. Paham ya? Itu tadi. Seperti pengertian membersihkan najis. Ya. Tapi kalau itu tadi dari biji-bijian, jagung biasanya sekarang yang sering kopi luwak ya. Mbuh kuwi kopi luwak tenan teko luwak apa gata-gataan ya. Kalau saya pernah lihat di siaran TV itu memang ada yang dari luwak asli ya. Nah, kalau yang dari luwak asli itu tinggal dilihat bijinya yang keluar dari pantatnya luwak itu tadi. Paham ya? Dari pantatnya luwak, itu tadi biji tersebut kalau ditanam apakah akan tumbuh apa tidak? Paham ya? Akan tumbuh apa tidak? Kalau ditanam ini tumbuh seperti yang lain-lainnya bijinya, maka ininya hukumnya seperti mutanajis, seperti sesuatu yang terkena najis. Tinggal disucikan selesai, digecek gawe kopi enak. Ya, tadi. Tapi kalau tidak, oh ini tidak bisa tumbuh lagi karena apa? Sudah diproses dalam perutnya luwak tersebut, maka keluar tidak bisa tumbuh lagi. Maka dikatakan itu tadi sudah kecampur dengan kotoran, maka seakan-akan itu seperti kotoran luwak. Paham ya? Itu saja. Selain daripada itu begitu juga yang tidak najis keluar dari kemaluan adalah mani ya, itu tadi. Mani yang keluar dari kemaluan depan tidak najis. Wallahu alam kalau mani keluar dari kemaluan belakang. Nah, belum tahu. Insyaallah minggu depan ada jawabannya insyaallah ya. Jadi, gimana? Pernah dengar enggak? Nah, ya. Pernah dengar hukumnya? Bukan pernah dengar ada orang seperti itu ya. Loh, itu pasti ada kejadian, pasti ada. Tapi hukumnya suci atau tidak itu yang dipertanyakan. Kalau kemaluan depan sudah jelas ya. Mani itu hukumnya suci, paham ya? Nah, di sini selain daripada itu hukumnya najis selain pembahasan yang kita sebutkan tadi.
Lalu untuk masalah batal dan tidak batal semuanya, mau itu model apa saja kalau metune cacing, si urip meneh Allah. Si urip cacing. Nah, ini tetap hukumnya najis. Dan begitu juga ini sekarang pembahasan hanya tentang masalah batal dan tidak batal. Hukumnya batal, kecuali hanya mani. Jadi kalau misal mimpi tidur, bangun toh, mimpi basah mimpi basah. Terus ngapain? Waduh, wis telat gini aku ganti sarung meneh wis rak nyandak waktune. Apa kebetulan sarungnya tinggal satu tok? Meh munggah ning jemuran lah kok jemurannya isih teles Wis piye iki? Tinggal mandi besar, habis mandi besar wudu, habis wudu langsung sholat. Sah sholatnya? Ya sah. Loh kan ada air mani di sarungnya. Air mani itu hukumnya paham? Ini. Yang kedua yang membatalkan daripada sholat, yang membatalkan daripada wudu adalah zawalul akli bijununin au sukrin au irma'in au binaumin illa nauma qa'idan mumakkinan maq'adahu. Yang mana yang membatalkan daripada wudu yang kedua adalah hilangnya akal. Dengan sebab apa? Segala macam sebab. Pokoknya akali hilang. Dengan cara itu dia itu gila, atau dengan cara dia itu mabuk, atau dengan cara dia itu pingsan. Atau yang terakhir dengan cara dia apa? Tidur. Itu. Nah, di dalam tiga hal yang pertama ini yaitu gila, mabuk ataupun pingsan, itu semua hukumnya membatalkan wudu bagaimanapun keadaannya, kecuali menghilangkan akal dengan cara tidur. Itu tadi ada yang membatalkan dan ada yang tidak. Bagaimana yang membatalkan? Yang membatalkan adalah dengan tidur sembarangan, bagaimanapun modelnya. Yang tidak membatalkan cuma carusara saja. Satu keadaan saja. Keadaannya bagaimana? Tidur yang duduk, yang mana sekiranya duduknya itu tidak kentut. Paham ya? Yaitu duduk silo. Lah yang mana kedua pahanya ini nempel ke jubin seperti ini dan begitu juga sekiranya tidak keluar ke kentut atau mungkin agak diangkat sedikit tapi nempel. Pantatnya nempel kayak sampean batal Mas. Duduk batal ini. Misal ini gambarannya apa Jumatan toh turu. Batal wudu'e. Nek wis ko adzan, wis qomat ya kudu langsung wudu. Wudu lagi. Enggak boleh kalau enggak wudu. Yang kedua, itu tadi yang tidak batal itu. Yang batal segala keadaan, batal. Begitu juga yang tidak batal duduk seperti ini tadi, itu tidak batal kecuali kalau dikabari sama orang. Dia duduk begini toh. Turu. Terus begitu qomat ngadeg meh langsung sholat sampingnya mah. Kowe mamu kentut dul, ambune sak masjid. Wudu meneh. Tapi dengan syarat orang yang ngomong ini dapat dipercaya, bukan orang yang suka guyon mbek kita. Ya entah itu orang lain atau mungkin teman tapi tidak suka guyon. Istilah guyon yang lain lah, kalau itu enggak guyon gitu tadi. Kalau memang sering guyon kowe kentut mau sak masjid nambah biasa guyon enggak usah dipercaya. Itu tadi yang batal. Gambaran dia duduk tapi duduknya benar, tapi dia batal dikabari dengan orang lain. Atau dia duduknya berubah. Waktu tidur duduknya begini. Pas tangi lungguhe wis ngene. Kakinya sudah diangkat, sudah batal. Begitu bangun melek, ngene ya wis batal sudah. Sholat wudunya batal, paham ya? Tapi kalau tidurnya seperti itu, tapi tengah-tengah tidur dia itu gerak-gerak tidur ini. Ngerti-ngerti tangi melaku terus pindah panggon meneh, tapi tidur loh ini, tidur. Panggon meneh, tapi duduknya seperti ini. Bangun dalam keadaan seperti ini. Batal apa tidak? Tidak batal kalau seperti itu. Paham ya? Tidak batal. Paham itu. Pokoknya yang tadi itu gambarannya tidak batal kecuali karena dua hal, dikabari atau berbeda keadaan ketika bangun. Itu tadi. Itu tadi daripada yang membatalkan wudu yang kedua. Yang ketiga adalah yang membatalkan wudu iltiqa'u basyaratai rajuli wal mar'ah. Wa yantaqidul lamsu wal malmus wa la yanqudu saghirun aw saghiratun la yushtaha wa sya'run wa sinnun wa dhufrun wa mahramun binasabin aw radha'in aw musahharatin. Begitu juga yang membatalkan wudu adalah bersentuhan
laki dan perempuan. Ya, di sini beliau hanya mengucap bersentuhan laki dan perempuan. Di sini adalah bersentuhan laki dan perempuan pertama yang bukan muhrim. Ya, pertama perlu diketahui bersentuhan. Ya. Kalau tidak bersentuhan tidak batal ya. Ngene-ngene tok. Tidak batal. Sentuhan batal. Ya. Tidak bersentuhan atau bayangannya yang bersentuhan. Ada bayangan tempel bayangannya. Tidak batal. Bersentuhan laki dan perempuan. Harus laki dan perempuan. Lanang kalau lanang ora batal. Wedok karo wedok ora batal. Banci sing ngono ning berok ya. Karo lanang ora batal. Tapi banci sing ngono ning berok karo wedok batal. Kenapa? Karena banci itu banci-bancian. Paham ya? Banci-bancian maksudnya apa? Ini bicara masalah syariat, Bu. Bukan definisi yang lain. Definisi yang lain itu adalah, kalau definisi lain enggak tahu saya. Cuman kalau definisi syariat adalah banci itu adalah atau apa namanya? Banci ya. Bencong atau bahasa Indonesia apa? Pandu ya. Itu tadi adalah seseorang yang mempunyai dua kelamin dari lahir memang. Paham ya? Atau dia itu punya kemaluan dua dan punya susu juga. Nah ini tadi, ini memang ada, wujudnya ada. Mungkin kita belum pernah tahu. Lah kalau yang ada kan digawe-gawe ya. Lanang jelas, ya. Itu tadi. Itu tidak ada hubungannya, tidak dibahas ya. Ini saya jelaskan biar enggak salah paham. Kok wahno wandu kok dicekel meh balik teko ngaji gudo-gudo cekel wah wuduke batal. Ora batal ku ya. Tidak, Pak, tidak batal. Tapi kalau perempuan batal karena apa? Dia laki-laki. Paham ya? Itu yang pertama. Yang kedua adalah laki dan perempuan, perempuan dan perempuan. Yang kedua adalah yang bukan muhrimnya. Ya, yang ketiga yang bukan muhrimnya. Kalau sesama muhrimnya, ya, muhrim ini adalah tiga hal, sebab karena nasab atau karena sesusu atau karena dia itu mertua dan mantu, ya, karena pernikahan ini tadi. Dari tiga hal ini maka tidak batal. Tapi kalau bukan muhrimnya maka batal, ya. Contohnya misal ipar, ya, ipar itu membatalkan, sepupu itu membatalkan, ya, apalagi itu. Orang lain lah ya, banyak ya orang lain membatalkan itu. Itu yang bukan muhrimnya. Yang keempat adalah yang sama-sama besar. Kalau yang salah satunya kecil maka tidak batal. Yang anggapan kecil ini di dalam syariat ini disebutkan yang kita itu tidak mempunyai syahwat kepadanya. Ya, wallahu a'lam, mungkin kurang lebih adalah umur anak 10 tahun. Ya. Kalau itu umur berapa? 10 ya. Kira-kira ini omongan orang normal. Anak yang umur 10 tahun, perempuan umur 10 tahun, kita kalau ngelihat dia itu punya syahwat tak kita? Hah? Syahwat tak? Enggak. Umur berapa yang kira-kira mensyahwati? 12 ya. 17 kegeden nek kowe. 15 kegeden. Nah. Sekarang anak 12 tahun ya. Ini zaman sekarang loh. Ya, nek zaman dulu meh 19 kuwi wis kawin. 17 sudah nikah, 15 sudah nikah zaman dulu. Zaman sekarang umur 12 tahun sudah kelihatan besar. Bukan hanya dia yang kelihatan besar, tapi uteke bocah saiki wis tambah nakal ya itu. Atau dia mempunyai syahwat, salah satu itu tadi. Menyahwati apa? Kalau tidak mensyahwati maka tidak batal daripada wudunya orang tersebut ketika menyentuh. Jadi seperti anak kecil ini tadi tidak batal kalau kita menyentuh. Paham enggak itu tadi? Tapi kalau di atasnya itu ya mungkin umur 12 atau 13 ya, itu mungkin sudah mempunyai syahwat, mensyahwati. Berarti itu batal itu tadi. Wasya'run begitu juga itu tadi daripada yang membatalkan bersentuhan kulit secara langsung. Kalau tidak secara langsung tidak batal. Contohnya apa? Ada kainnya ya. Jadi, nah ini saya tidak ngomong. Begitu juga yang muhrim tapi batal. Siapa? Suami istri batal ya. Karena itu kalau mau saya habis sholat mau salaman bagaimana? Tapi nanti habis itu mau sholat ba'diyah eman-eman kalau batal ya. Apalagi mungkin perempuan repot dan lain sebagainya. Bagaimana caranya? Ditutupi. Ya, ditutupi, dilapisi. Siapa yang dilapisi? Jangan istrinya. Kalau istrinya nanti masih tetap batal toh ya. Istrinya dilapisi, begitu ngambung nganggo apa? Kena irungnya batal toh, ya enggak? Ya toh enggak? Tapi yang dilapisi siapa? Yang laki, ya.
entah pakai serban ya, atau pakai mukenanya perempuan ambil mukenanya dia salaman ya, kan enggak batal. Tapi kalau yang ditutupi yang perempuan, ya batal, ngambung kena irunge kok. Ya, batal tetap, paham ya? Tadi. Ya itu tadi daripada apa namanya yang batalkan suami istri. Karena itu caranya seperti itu tadi, paham ya? Begitu juga yang mengatakan, yang dikatakan adalah bersentuhan kulit yang selain daripada kulit yang tidak membatalkan. Apa diantaranya? Kuku ya. Sebulan rak balik omah kangen bojone, tak ngertine istrine duwe wudu ya, meh salat berjamaah, lanange ya duwe wudu, wis kangen. Wis lah ben ngilangi kangen kukune cekel. Ben rak batal wuduke. Ndak batal wudunya. Atau yang tidak membatalkan apa? Giginya misalnya. Habis apa namanya? Bersihkan gigi ya putih. Waduh wis duwe wudu gimana nek batal. Cekel untune, rak batal. Nah. Atau yang tidak membatalkan juga selain daripada kulit adalah rambutnya ya. Wah, rambutnya pada semir, rapi cekel-cekel monggo rak batal. Tapi cekel-cekel syahwat itu batal. Nah, tadi batal. Nah, tadi. Paham ya? Ini dibilang suami istri ya. Selain itu hukumnya yo batal yo haram ya. Paham ya? Ya batal ya haram tadi. Itu diantara daripada yang membatalkan daripada wudu. Diantaranya adalah bersentuhan laki perempuan dengan kulit, begitu juga tanpa ada penghalang yang sama-sama besar, begitu juga yang bukan muhrimnya. Itu tadi, paham ya? Yang keempat, ya tadi yang ketiga ya. Yang keempat adalah yang membatalkan wudu mashuqubulil adami wa halaqati duburihi bi batinil kaffi wal asabi wala yantaqidu al mamsus wa yanqudul farjul mayyiti was saghir wa mahallul hab wal mahallul jabbi wal dzakarul maqtu wala yanqudu farjul bahimati wal lam walal massu bi ru'usil asabi wa ma bainahuma. Ini tadi yang membatalkan. Yang keempat adalah apa? Menyentuh kemaluan. Ya, menyentuh kemaluan sendiri ataupun orang lain. Ya, orang lain yang muhrim. Ya, artinya yang muhrim ya yang wajar, yaitu misal anak kecil ya, atau mungkin dokter nyunat anak kecil ya, itu tadi. Begitu juga wal halaqati duburihi, begitu juga kemaluan dan lubang kemaluan. Itu yang batal. Menyentuh dengan apa? Dengan batnil kaf wa batnil asabi, telapak tangan dan telapak jari. Ini tadi, telapak tangan itu ini. Dan telapak jari ini. Nah, mana ini telapak tangan dan telapak jari? Tekan seperti ini, yang tidak kelihatan maka ini telapak tangan. Yang kelihatan ini bukan telapak tangan, bagian luar tangan. Paham ya? Kalau menyentuh seperti ini tidak batal. Tapi kalau menyentuh seperti ini batal. Ya. Kalau menyentuh dari samping sini, ini kelihatan enggak samping-sampingnya? Kelihatan. Berarti bagian luar apa bagian dalam? Luar kan? Berarti kalau menyentuh kemaluan seperti ini batal enggak? Paham ya? Tidak enggak batal. Ya. Begitu juga menyentuh kemaluan dengan ujung sini. Ujung jari. Ini kelihatan enggak? Enggak kelihatan kan? Kalau kelihatan berarti bagian dalam apa luar? Kalau luar berarti tidak paham ya? Ini tanpa penghalang secara langsung. Paham? Nah kalau bagian ibu jari seperti ini. Kalau ibu jari tekan seperti ini. Paham ya? Ini tidak batal. Maksudnya bagian yang ini yang tidak kelihatan itu bagian luar, yang tidak kelihatan bagian dalam yaitu termasuk telapak jari, dan yang kelihatan itu bagian luar. Paham ya? Yang dibilang kemaluan, bagian kemaluan juga adalah kemaluan itu adalah batang kemaluan saja. Maaf kalau telurnya itu tidak membatalkan. Ya, misal gatel misalnya, garuk anggo sarung kok kurang puas misal. Semote gede sing nyokot. Langsung menggaruknya secara langsung bersentuhan, tidak batal karena kemaluan. Tapi kalau kesentuh daripada kemaluan dengan telapak maka hukumnya paham? Itu tadi daripada yang membatalkan yaitu wudu, bersentuh itu tadi. Begitu juga kemaluan belakang yaitu dubur, bukan yang pantat yang besarnya tapi lubangnya itu tadi. Paham ya? Lubangnya. Wa yanqudul farjul mayyit was-shaghir, begitu juga ini yang membatalkan itu adalah yang menyentuh, yang disentuh tidak batal. Paham ya? Yang
menyentuh. Ya, ini kalau yang namanya adalah sama. Ini gambaran seperti ini berarti harus sama-sama laki. Misal contoh kalau sama-sama besar, laki-laki yang besar, misal contoh dokter ya, mau nyunat anak yang besar atau mungkin kelaminnya sakit mau melakukan operasi misal. Ketika disentuh itu yang menyentuh yang batal. Yang batal siapa berarti? Dokternya, paham ya? Atau mungkin kalau kita anak kecil dia juga wudu, paham ya? Dia wudu dan kita juga punya wudu ya. Terus kita mau nyepoi dia. Nah, ketika kita kesentuh kemaluannya, maka yang batal siapa? Kita saja. Anak itu tidak batal, masih punya wudu. Nah, ini tadi daripada yang membatalkan wudu. Kecil maupun besar. Begitu juga kemaluannya daripada mayit. Kalau kita mandi mayit, kita mandi mayit itu dicepoi dan lain sebagainya, kesentuh kemaluannya yang batal kita, yang menyentuh. Kalau mayitnya tidak batal. Wa mahallul jabbi. Begitu juga termasuk yang membatalkan adalah kalau anak kecil belum disunat kan ada kelopaknya itu ya. Nah, itu juga batal. Ya, itu juga membatalkan itu. Paham ya? Bukan berarti harus kepalanya dan batangnya itu tidak, tapi luarnya itu tadi kalau belum disunat juga membatalkan. Wa dzakarul maktu, begitu juga yang membatalkan kemaluan yang terpotong ya. Mlaku dikit-dikit gak ngertine ndelok lho apa kuwi? Manuk kok ketokan ya. Ketokane mah ya kepotong, ada potongan burung ya tadi. Tidak tahu manuke sapa mbuh. Ya, bukan burung terbang bukan ya. Burungnya orang ya. Tahu-tahu kelihatan di jalan, kita pegang batal wudunya kita. Paham ya? Itu tadi. Atau mungkin potongan daripada kulit daripada kemaluan tersebut. Ya, kulitnya itu kan dipotong kan? Nah, itu tadi. Itu tadi ada yang mengatakan membatalkan, ada yang mengatakan tidak membatalkan karena itu dibilang sebagian kulit saja. Ada yang mengatakan enggak, itu bagian kemaluan jadi membatalkan. Walayang kudul farjul al-bahimah, tidak membatalkan kalau menyentuh kemaluan daripada binatang ya. Kambing kuwi mbok cekel ya. Atau apa? Nyewoi apa? Kucing misalnya. Kucing mantate kucing dicewoki ya. Apa ayam mungkin ya. Ngetes ndoke sono apa burung ya. Kan dipegang kan kemaluannya, ndak batal wudunya. Lho najis, yo najis wong panggone kotoran kok ora najis ya. Ini jangan bahas masalah najis dan tidak najis itu tadi. Tapi bahas masalah batal dan tidak batal wudunya. Tidak batal ya itu tadi. Farjil bahima walal massi bi ru'usil asabi wa ma bainahuma. Nah, tadi kan kita sudah belajar menyentuh seperti ini enggak batal, ya kan? Karena ini bagian daripada yang luar telapak. Begitu juga kanan kiri seperti ini batal enggak? Ya, menyentuh seperti ini batal enggak? Nah, kalau saya kencing terus saya megang kemaluan seperti ini batal enggak? Megangnya seperti ini loh, batal enggak? Megangnya seperti ini? Batal, kan saya kencing tadi saya bilang. Kalau saya kencing tapi saya megangnya gini, batal enggak? Ya batal, kan nguyuh kan? Tadi kencing membatalkan wudu enggak? Hah? Batalkan wudu enggak kencing? Kan pertanyaannya saya kencing megang kemaluannya seperti ini. Loh, pertanyaannya saya batal apa tidak? Batal enggak? Enggak batal, wong enggak punya wudu saya. Ya. Saya enggak punya wudu, enggak batal. Kecuali kalau saya ngomong saya wudu, habis wudu saya berkencing. Ya. Tapi saya megang kemaluannya gini, saya kencing tapi megang kemaluannya. Batal enggak? Batal, karena saya punya wudu. Nah, kalau tadi kan pertanyaannya saya kencing megang kemaluannya gini. Batal apa tidak? Enggak batal. Kenapa? Lah enggak punya wudu memang dari awal ya. Tapi asline guyonane batal wudu'e. Ya, asli guyonannya cuman begitu aja, wudunya batal. Kenapa batal? Ya karena gambarannya memang sebelumnya punya wudu. Kenapa batalnya? Karena apa? Kencingnya keluar dari salah satu kemaluan ya. Jadi di antara kita kalau ada yang bertanya-tanya, loh saya kalau habis wudu makan dulu terus sholat batal apa? Boleh apa tidak? Ya, sudah bisa jawab kan? Bisa jawab, paham ya? Jadi ini biasanya pertanyaan seperti itu. Kemarin dulu waktu Safinatun Najah ada yang bertanya seperti itu, ya. Atau mungkin setelah saya makan terus salah satu di pengajian tempat lain itu ibu-ibu saya nyusoni anak saya, ya. Habis wudu saya mau sholat, anaknya nangis disusoni.
Itu nyusu ini termasuk yang membatalkan wudhu apa tidak? Ada yang di 4 perkara ini tadi tidak? Berarti boleh apa tidak sholat? Paham ya? Semua apapun. Ya, itu tadi. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah kita lanjut pertemuan yang akan datang, yaitu pasal yang menerangkan tentang apa-apa yang diharamkan bagi orang yang mempunyai hadas, baik itu hadas kecil ataupun nanti hadas besar. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan ini semua bermanfaat dan insyaallah kita diberi oleh Allah taufik serta hidayahnya sehingga kita dapat